apapun, ujian apapun dari Allah, itu yang membuat semuanya menjadi berbeda walaupun di dunia sama. Di Ramadan Sama goreng kentang, goreng itu jeung hate-teanya, ya teman pastilah terus saya putih ya pasti itu. Jadi menurut saya walaupun mungkin menunya kesannya monoton, menurut saya hati kita yang membuat itu menjadi tidak monoton gitu menurut saya. Keadaan berubah dari tahun ke tahun, umur kita bertambah sehingga kita semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi apapun, ujian apapun dari Allah. Itu yang membuat semuanya menjadi berbeda walaupun di dunia sama. di Ramadan tahun ini yang berbeda apa teh? Umur saya pasti akan tambah. tujuan mungkin ada tujuan teh. Tujuan enggak lah, saya mah cuman alhamdulillah Allah mudahkan hidup saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik setiap tahun, umur saya bertambah lebih baik. Ketika Allah mendekati umur untuk dipanggil Allah itu pengen lebih baik aja gitu, pengen gak banyak drama, pengen lebih baik komunikasi dengan anak, komunikasi dengan adik-adik, melihat keponakan-keponakan menyenangkan gitu ya. Umur saya tambah tua, pengennya ya lebih baik aja gitu, semua lebih baik untuk ngurusin masyarakat. Allah kasih kepercayaan jadi anggota DPR, pengen ngurusin partai di Bandung lebih baik lagi, nggak pengen drama lagi gitu, lebih pengen fasadikul khairat aja lah. Tapi walaupun usia bertambah di TDJ, mungkin ada kenangan atau momen Ramadan yang ingin diulang lagi nggak sih di tahun ini gitu? Kalau mau diulang mah pasti orang tua ya, keberadaan orang tua ya kita pengen, karena itu beda banget kalau ada orang tua tuh. Momen lebaran itu super beda, jam lebaran puasa juga sangat berbeda. Cuman ya saya paling tua, saya yang tersisip menjadi orang tua bagi adik-adik saya. Jadi pengen diulang, dikenang saja, karena kalau diulang pada nggak mungkin ya udah takdirnya nggak ada. Jadi ya dikenang aja dengan yang baik-baik. Kalau memang pengen nangis ya nangis gitu, sedih gitu, mengingatkan bahwa apa ya, kita tuh tambah mendekati dipanggil, itu aja sih. Jadi kadang-kadang kalau duduk itu sesama orang yang sudah tua ya. Jadi pengen ini aja sih, pengen seneng aja lah, pengen ya apa ya, nggak ngeribetin diri, nggak ngeribetin orang, gitu aja. Tadi sudah datang sama anak, sekarang gimana? Tambah deket, tadi dia datang, terus saya bilang gini, nak, kamu jagain ini ya, kamu pegang, kalau langsung pegangin tas muda nanti salahnya aspri katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi bercanda sih, kalau anak saya tuh suka bobodoran sama saya, karena saya selalu membiasakan dia untuk menyampaikan apapun pendapat dia, tapi tentu dengan santun, walaupun mungkin kontradiksi dengan pendapat saya gitu. Itu saya membolehkan hal itu. Mungkin karena kami hidup berdua, jadi kami memiliki toleransi tingkat tinggi untuk kemudian menyampaikan, menyuarakan pendapat gitu. Walaupun kayaknya nggak kelihatan tuh antara kasta anak dan ibu tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayaknya teman gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, memang itu yang saya bangun dari dulu. Sehingga karena kami memang hidupnya cuma berdua ya, kami berusaha untuk membuat kedekatannya caranya dengan seperti itu, metode komunikasi yang bebas, penuh kebebasan, metode tidur sampai sekarang masih bareng, anak saya tidur sama saya, kadang-kadang juga dia suka, Bun kalau ada teman-temannya baru dia di kamar dia, kalau dia Bun kayaknya di kamar Bunda, terus kayak saya suka bilang, kamu mah tidur di kamar Bunda soalnya malas beresin kamar. Ya sih katanya. Jadi kan saya yang harus bertanggung jawab untuk beres-beres, kayak gitu aja sih. Dia tadi nemenin saya karena tadi ada keluarga yang meninggal, jadi tadi ikut juga dia ke Sukabumi tadi, makanya saya terlambat tadi. Ada meninggal dulu, jadi absolut takziah dulu ke sana. Anak saya temenin, saya sakit, biasanya anak saya sedih kalau saya sakit. Lalu kalau bunda sakit nanti sama siapa gitu, sudah gitu, padahal ada bapaknya ya. Ya gitu aja sih, asik-asik aja sih, sekarang tambah kayak temen, karena udah besar. Anak ada ketertarikan ke dunia? Enggak, dia nggak suka. Anak saya nggak suka dunia entertainment. Kalaupun dia biasa main musik, dia suka art, dia suka nyanyi, dia suka apa aja lah, pokoknya dunia seni dia suka, tapi dia nggak mau jadi artis. Katanya capek lihat bunda dikejar-kejar wartawan, lihat bunda popotoan di mana aja gitu katanya. Jadi I wanna be free, dia bilang, saya pengen jadi diri saya, orang lain nggak usah tahu apa kayak gitu. Tapi dia Berkarya, dia tuh suka malu kalau nunjukin karyanya. Menurut saya sih suaranya dia jauh lebih bagus dari saya.
dia bisa nulis bahasa Inggris, dia jauh lebih bagus dari saya, tapi dia maunya menjadi orang di belakang layar nggak kelihatan. Malah kadang-kadang kalau dia ke kampus aja tuh saya nggak boleh datang, malas dia nanti semua orang tahu anaknya Desi, saya anaknya Desi Ratnasari, gitu. Mau ayah aja dia suruh ke kampus kan, gitulah. Teh Desi kangen buat terjun ke musik lagi Teh Desi. Musik kemarin saya diajak Mayang Sari ketemu, ayo bikin single. Aduh, udah saya teh bukan penyanyi ya, saya mah cuman alhamdulillah dimudahkan Allah bisa nyanyi gitu, tepalesnya semi Sundanya dipales. Ya nggak tahu sih, kalau Allah kasih rezeki bisa gabung. Saya juga kemarin bilang iya tuh sama Mayang karena saya kenal baik sama dia, jadi saya cukup nyaman aja gitu karena saya bukan penyanyi. Ayo aja sih saya bilang gitu. Nanti gimananya. Oh ya udah ya, ngobrol sama gue jadi produser. Berarti memang sudah ada obrolan sama Mayang Sari? Udah, nggak sengaja, itu juga karena kebetulan ketemu di mall pas lagi mau sholat gitu. Iya, ntar bilang gitu. Tapi Teh Desinya maksudnya setelah sekian lama, Enggak udah berapa sih. tahun sih maksudnya? Sudah berapa Udah tahun? lama lah, saya lama banget, astagfirullah. Tahun 2013 kan saya sudah setengah-setengah di dunia, maksudnya setengah meninggalkan dunia entertainment, dunia musik. Kalau nyanyi itu udah enggak deh, saya mah bukan penyanyi. Itu jadi buat saya tuh nyanyi itu hanya hobi, karena kebetulan sekarang acara-acara partai kan serius misalnya, terus ditutup dengan nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah bisa nyanyi gitu kan, daerah lating gitu kan. Ya oke lah, tahu not gitu, walaupun saya nggak bisa, nggak main musik, nggak main instrumen, tapi saya paham gitu. Alhamdulillah ya, Terakhir Teh, 2024 nyalek lagi nggak? insya Allah. Insya Allah nyalek. Alasannya apa sih Teh? Maksudnya apa yang mau dikejar lagi? Nggak ada yang dikejar, tapi hanya menjalankan tanggung jawab, meneruskan tanggung jawab. Ambil dapil yang sama. Dapil yang sama. Ibu saya bilang, selama Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik, manfaatkan, jangan tinggal. Alhamdulillah sih pesan itu selalu terngiang ya. Jadi kalaupun dikasih kerajaan terpilih kembali oleh Allah, ya tentu saya harus mampu juga untuk berusaha maksimal mungkin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Baik orang yang memilih saya, tidak memilih saya juga harus saya pikirkan. Tapi komentar anak gimana? Ya, terjun dari Ya mungkin lebih bisa oke-oke aja sih buat dia, karena konteks kehidupan politiknya itu kan konteksnya adalah memberi manfaat, membantu gitu ya, melayani, memudahkan, memfasilitasi gitu. Jadi karena konteksnya itu sosial, makanya dia support. Kalau konteksnya dunia seni itu kan dunia entertainment, itu kan memang dunia saya brojol gitu ya. Jadi kalaupun saya masih mempertahankan itu, konteksnya itu adalah urusan pribadi liburan. selama ini Bisa belanja bebas. Astagfirullahaladzim. selama ini jadi wakil rakyat seperti apa sih yang dirasakan Teh Desi? Pusing nggak tuh? Kalau jadi anggota DPR ada semacam sebuah momen di mana kita merasa bahwa kita bisa berbicara tapi tidak bisa berbuat banyak. Karena yang memiliki hak pelaksana dan pengguna anggaran itu kan eksekutif, bukan legislatif. Kita hanya konteksnya memberikan pengawasan dan pengingat. Ada pikiran bahwa kenapa ya kita nggak jadi eksekutif aja gitu, supaya kalau kita mau A kita kerjakan, kita mau B kita rubah gitu. Tapi pertimbangannya banyak ya tentu. Banyak pertimbangan lah kalau jadi menjadi kepala daerah itu ya, maupun pimpinan di lembaga eksekutif. Pikiran saya yang paling utama adalah bahwa menjadi seorang pemimpin ketika kita mengambil keputusan kebijakan dan menjalankan kebijakan itu, tanggung jawab dunia akhiratnya lebih berat. Karena Allah akan tanya, ada 1-2 orang yang tidak makan pada saat kita memimpin, itu menjadi sebuah tanggung jawab utama nanti di yaumul akhir ya, di yaumul hisab. Jadi itu yang masih saya pertimbangkan kalau saya mau maju ke eksekutif. Jadi kalau di legislatif mengingatkan sekeras-kerasnya, mengingatkan untuk menegakkan kebenaran. Saya masih cukup berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Oke,